قل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya dengan semangat, saya doakan masuk surga. Rezekinya lancar. Anak keturunannya soleh-solihah. Dimudahkan ke tanah suci. Hutang-hutang dilunasi. Kok makin kencang Pak, amin ya. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb yang maha penyayang, yang sayangnya tiada berbilang, yang senantiasa menyayangi kita semua. Dialah Rabb yang maha pengasih, yang kasihnya tiada berpilih, yang senantiasa mengaruniakan kenikmatan yang patut kita syukuri, karena dialah Rabb Asy-Syakur, yang menerima syukur, di mana kenikmatan yang Allah berikan tidak berbilang dan tidak pernah terukur. Nyiapinnya lama ini Pak. Dan tak lupa juga marilah salat serta salam kita sanjung agungkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang paling baik bagi kita. Dialah insan yang patut kita teladani, manusia pilihan yang mengajarkan kepada kita bagaimana sebaiknya kita dalam beramal. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal hafizahullah ta'ala. Beliau adalah guru kita, pengampu kajian rutin juga di Masjid Tobung Dalangan. Monggo Bapak Ibu yang sekiranya berkenan untuk datang bisa hadir di tiap Kamis ba'da maghrib. Insyaallah rutin beliau mengisi di sini dan cukup ramai pesertanya. Jadi nanti insyaallah Bapak Ibu akan kembali serasa muda karena pesertanya banyak yang hadir itu mahasiswi dan mahasiswa. Tapi insyaallah jadi tidak mengurangi semangat untuk berangkat, justru malah makin semangat Pak ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita ingat dengan sebuah pepatah, katanya tak kenal maka tak arufan ya Pak ya. Iya. Pengen meneh. Ada istri saya loh Pak. Bahaya ini. Ya, mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang masih belum familiar dengan Ustadz pengampu kita, pengisi kajian pada malam hari ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, adalah seorang dai muda yang aktif membina pesantren masyarakat di Gunung Kidul. Nama pesantren beliau Darus Sholihin Pak. Itu kajian rutin beliau biasanya Rabu malam maksudnya. Itu biasanya dihadiri ribuan warga Pak, datang berbondong-bondong naik bis, naik mobil pick up terbuka untuk menghadiri kajian rutin bersama beliau. Rame Pak jamaahnya, suasananya juga luar biasa Masya Allah. Dan oleh karenanya malam hari ini adalah malam yang spesial karena kita akan diisi pengajiannya oleh beliau, yang beliau ini juga cukup produktif dalam menulis buku Pak. Alhamdulillah beliau sudah menuliskan kurang lebih sebanyak 42 buku bertemakan agama. Banyak atau tidak Bu? Banyak ya. Beda tipis dengan kita Bu ya. Kalau kita buku diary ya Bu ya. Ini Ustaz Abdul Tuasikal Masya Allah sudah menuliskan 40-an buku. Dan insya Allah malam hari ini akan berbagi faidah dengan kita semua. Dan kita akan mengangkat tema seputar yang sederhana saja. Begitu Pak ya, tertulis di undangan Pak ya. Jadi bahasan inti malam hari ini adalah tentang sederhana. Ini sebelumnya Ustaz, sebelum kita bacakan buletin Ustaz, kenapa Ustaz mengangkat dan memilih tema sederhana? Padahal kan
ada Takanojuwo ya Pak ya, ada Palanta, ada Begadang. Tapi kenapa yang dipilih sederhana Ustaz? Maksudnya sederhana dalam apa ini Ustaz? Sederhana dalam masalah ibadah. Oh, sederhana dalam masalah ibadah. Jadi jangan makanan dulu Pak ya. Nanti makanya nanti kita fokusnya ngaji dulu Pak ya. Jadi fokusnya pada malam hari ini membahas tentang sederhana dalam beribadah. Dan Bapak Ibu sekalian sudah disiapkan buletin dan insya Allah saya akan memandu untuk membacanya. Kemudian nanti Ustadz Abdul Tuasikal akan memberikan faidah dari apa yang kita baca. Demikian Bapak Ibu, mungkin kepada Ustadz bisa memberikan mukaddimah sepatah dua patah kata mungkin Ustadz untuk memulai kajian sebelum kita bacakan buletinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur malam hari ini malam Senin napa pasarnya? Waki ya, malam Senin Waki. Sebenarnya saya ada jadwal rutin juga di pesantren, namun karena permintaan saking para admin dan juga takmir dan pengurus yang ada di Masjid Pogung Dalangan untuk hadir tadi sore pengawasan PHP, terus lanjut lagi malam ini dengan Sabtu Tomo. Ya, akhirnya saya malam hari ini turun gunung. Tadi nggak perlu perkenalan gitu? Perlu perkenalan ulang? Perlu. Nama lengkap Muhammad Abdul Tuasikal. Asli kira-kira saking pundi? Indonesia. Indonesianya pundi? Wonosari. Pundi Pak? Ora paham paling ini. Tuasikal niku saking Ambon, Maluku Tengah. Nggih, Ambon tepatnya di Maluku Tengah. Kemudian tahun 2005 kula KKN di Dusun Krambil, Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang. Ini ada tiang Purwosari ini. Nah, sudah paham kalau orang Gunung Kidul ini, daerah pesisir selatan. Terus akhirnya kepincut dengan gadis desa saat KKN, namun belum langsung nikah. 2 tahun kemudian lulus tahun 2007, 2 minggu setelah wisuda. Kan biasanya UGM itu wisudanya tanggal pinten? Februari 19 nih. Nah, 19 hitung aja sekitar 2 minggu nih lamaran. Setelah itu orang tua minta lebih dipercepat lagi. Alhamdulillah ya, karena alasan orang tua saya dua-duanya kerja di Jayapura, Papua. Datang ke sini cuma hadiri wisuda. Daripada tiketnya bolak-balik, ya wis rabi sisa. Nah, berarti setelah 2 minggu setelah wisuda tadi itu lamaran, pokoknya tanggal 11 Maret 2007 tadi nikah. Terus 2010 saya lanjut S2 di Arab. Saat ini balik lagi ke Gunung Kidul sejak 2013.
lalu menetap sampai saat ini membina pesantren masyarakat yang tadi disebut oleh Ustadz Erlan dengan nama Pesantren Darus Sholihin. Kalau di Pogong itu ada Darus Sholihan, di Gunung Kidul tadi apa? Darus Sholihin. Nah, sebagian jamaah Pogong itu dari PHP kemarin ya, bulan apa nih Pak? Tahun lalu kayaknya. Tahun lalu itu hadir melihat pesantren secara langsung ya, untuk lihat keadaan masyarakat. Nah, itu karena yang dibina masyarakat langsung, nggak ada santri mukim seperti pondok pesantren, namun warga asli ya yang ada tinggal di dusun Wara. Tadi Krambil yang tempat saya KKN cuma beda dusun saja, namun satu desa sekitar 2 kilo. Kok bisa kepincut di situ? Karena sholat Jumatnya di situ. Di dusun Krambil dulu itu belum ada. Ya bagaimana lagi, ya sudah, sekarang sudah punya 3 anak, 3 putra, 2 putri, 1 putra, dan yang paling tua kelas 5 SD. Istrinya setunggal aja sudah repot untuk diurus. Cukup mboten? Cukup. Ya, sekarang kita ngaji di buletin niku tertulis sederhana itu lebih baik. Namun karena bapak ibu-ibu malam-malam seperti ini kebanyakan ngantuk, saya cuma bahas 1 hadis. Tak ringkas pembahasan hadis yang paling terakhir, hadis nomor 3. Nanti bisa dilihat di lembaran di halaman ketiga. Nanti Ustadz Erlan membaca, kemudian nanti kalau jelaskan. Setelah itu penjelasannya rampung, nanti dibuka tanya jawab. Boleh tanya seputar materi, boleh di luar saking materi. Kalau jenengan nggak mau bertanya, alhamdulillah, berarti kajiannya langsung kalau tutup. Cukup? Ya, sekarang kita simak saking Ustadz Erlan membaca buletin hadis nomor 3 di buletin tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 3 dari buletin sederhana itu lebih baik. Dari Abu Juhaifah, Wahab bin Abdullah berkata, Akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Fazara Salmanu Abi Darda fara'a Ummat Darda mutabaddilah. Faqala laha ma sya'nuki? Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Faqala kul. Qala fa inni sha'im. Qal ma ana bi'akilin hatta ta'kul. Qala fa akala. Falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqum. Qala nam. Fanam. Thumma dhahaba yaqum. Faqala nam. Falamma kana min akhiril lail qala Salman kumil an fasallayya. Faqala lahu Salman inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu. Fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadhakara dhalika lahu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Tatkala Salman bertandang atau ziarah ke rumah Abu Darda, ia melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda, dalam keadaan mengenakan pakaian yang serba kusut. Salman pun bertanya kepadanya, "Mengapa keadaan kamu seperti itu?" Wanita itu menjawab, "Saudaramu Abu Darda sudah tidak mempunyai hajat lagi pada keduniaan." Nah, baik, saya jelaskan dulu. Tadi hadisnya sudah dibacakan. Nabi SAW itu biasanya mempersaudarakan kaum muhajirin lan ansor. Paham kaum muhajirin? Muhajirin itu berarti yang berhijrah. Berarti dari Mekah ke
Madinah. Berarti bukan penduduk asli. Penduduk aslinya namanya kaum Ansor. Kalau warga Pogung yang asli, nah ini ku Ansor. Ya, itu kaum Ansor. Kalau yang hijrah dari tempat lain masuk sini, itu namanya Muhajirin. Nah, gampangannya seperti itu. Paham ya? Nah, lihat. Nabi SAW persaudarakan ini. Bukan saudara kandung. Namun yang A dengan yang B itu dibuat hubungannya dekat. Layaknya seperti saudara, namun bukan saudara kandung. Sehingga dengan istrinya, wah itu bukan hubungan dekat, karena cuma ya dipersaudarakan. Namun ingat, niki muslim, kalian muslim, itu baru persaudaraan yang benar. Karena ini dianggap seperti satu jasad. Kaum muslimin itu saling mendukung satu dan yang lainnya. Jadi cuma dipersaudarakan langsung. Ada situ namanya siapa? Salman. Yang kedua namanya Abu Darda. Yang pertama namanya siapa? Salman. Yang kedua Abu Darda. Nah, si Salman ini datang ke rumah Abu Darda. Jadi yang tamu itu Salman. Kita kalau bertamu itu ada adab-adab. Jadi tuan rumah juga punya keharusan atau kewajiban untuk melayani tamu yang ada tadi. Wajibnya nanti 3 hari. Wajibnya berapa hari? 3 hari. Kalau seandainya dia tamu ini lebih daripada 3 hari, 4, 5, 6, berarti itu jadi bonus, itu jadi sunnah. Tuan rumah mau layani, monggo silahkan. Dituntut hari pertama, itu kalau ajaran Nabi SAW, hari pertama itu dilayani lebih istimewa. Karena barangkali ini baru safar jauh, perjalanan jauh. Hari kedua bisa biasa, hari ketiga bisa biasa, hari keempat bonus. Namun ini sama enggak dengan ngekos? Oh enggak. Kalau ini layani tamu yo gratis. Iya tak? Mboten bayar. Kalau ngekos apa 3 hari gratis dulu? Oh enggak, langsung bayar. Berarti penyingkapannya yo beda. Nggih. Ini layani tamu. Misalnya ada sedulur dari luar kota datang gitu. Ya. Kemudian dalam syariat Islam itu sangat dimuliakan sekali ajaran ini melayani tamu, sampai Nabi SAW itu sebutkan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Diperintahkan untuk memuliakan tamu. Tadi terus kita bahas itu yang mau nginap di situ. Nah, Salman ini mau nginap di rumahnya Abu Darda. Kalau asalnya wong Arab, tiang Arab nih, itu kalau layani tamu, masya Allah habis-habisan kalau mereka itu layani. Coba nanti bapak-bapak, ibu-ibu nanti baca di surat Az-Zariyat, itu mulai saking ayat 20-an dari hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tahukah kalian tentang tamunya Nabi Ibrahim ketika itu datang malaikat yang mulia? Nabi Ibrahim itu nggak tahu itu malaikat karena datangnya malaikat tadi berwujud manusia. Situ ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil. Jibril, Mikail, Israfil. Jibril itu malaikat apa ya? Jibril, pembawa wahyu. Terus Mikail selali yo paling iki sekolah iki. Mikail kok penjabut nyawa atau Mikail? Ini terjadi ikhtilaf, Ustaz. Apa Mikail? Rizki tadi ya, berarti mengatur rizki. Israfil lali meneh yo padahal itu. Apa Pak? Peniup
Ora peluit, sangka kalah. Sangka kalah nanti pada hari kiamat. Nah itu datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Apa yang dikeluarkan Nabi Ibrahim? Padahal Nabi Ibrahim ini nggak kenal tamunya itu siapa. Kalau tahu itu malaikat yang mulia, tentu pelayanannya lebih luar biasa. Ketika itu sudah siapkan, dia masuk dalam kamar, minta pada istrinya, siapkan itu anak sapi yang gemuk. Ya, anak sapi yang gemuk itu disebut bi'ijlin samin. Dikeluarkan ketika itu, pokoknya dilayani cepat. Terus ini ingat, ijlin samin itu kalau di kalangan orang Arab itu jadi hidangan istimewa. Berarti di hidangan istimewa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu hidup. Di masa itu hidangan paling istimewa. Kalau di sini tuh kira-kira apa ya paling istimewa? Layani tamu. Apa? Oh, sate tadi misalnya. Ya keluarin sate. Walaupun tuku misalnya, nggak apa-apa. Namun dia keluarin itu. Wah, ini disiapkan dengan cepat. Kemudian dilayani dengan makanan istimewa. Makanya tamu-tamunya kaget ketika itu dilayani super istimewa. Padahal Nabi Ibrahim belum kenal nih tamunya siapa. Dikeluarkan makanan tersebut. Nah ini saya cuma contohkan saja gimana orang Arab dulu, termasuk dari Nabi Ibrahim, layani tamu dengan sangat-sangat istimewa. Nah ini Salman bertamu ke rumah Abu Darda terlebih dahulu. Dia tanya, Abu Darda ada di mana? Jawaban dari istrinya, Abu Darda niku suami. Istrinya cuma ganti Ummu Darda. Ummu Darda jawab, saudaramu itu sudah nggak mikir lagi dunia. Cuma mikirnya apa? Ibadah terus. Gampangannya bahasa kita, orangnya cuma di masjid terus nggak mau pulang-pulang. Nggak mau ngurus warung tadi, nggak mau ngurus sate tadi, nggak mau ngurus kos-kosan misalnya kalau warga sini. Dia cuma pikirnya apa? Di masjid. Ngapain? Ibadah terus. Luar biasa kan berarti? Iya kan? Ada warga Pogung kayak gitu? Ada? Belum kan? Wah luar biasa nih Abu Darda. Ya. Kalau dia jadi takmir mungkin itu nggak pulang-pulang. Cuma ngurus masjid saja. Abu Darda nggak pulang-pulang. Istrinya sampai bilang, saudaramu Abu Darda itu nggak mikir lagi dunia. Istrinya gimana keadaannya? Istrinya nggak terurus. Kelihatan bajunya kusut, ya, sampai seperti nggak terurus lagi loh itu. Itu akibatnya karena Abu Darda cuma sibuk ibadah di masjid. Coba lihat kisah selanjutnya. Kemudian Abu Darda datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai, Abu Darda berkata kepada Salman, "Makanlah, karena saya sedang berpuasa." Salman menjawab, "Saya tidak akan makan sebelum engkau pun makan." Maka Abu Darda pun makan. Pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam. Salman pun berkata kepadanya, "Tidurlah." Abu Darda pun tidur kembali. Nah lihat, tadi apa ibadahnya Abu Darda? Rajin apa di sini? Satu, Puasa. rajin puasa. Puasa apa? Pokoknya puasa sunnah. Paham Ji? Terus yang kedua ibadahnya apa? Sholat apa? Sholat malam. Kalau sholat wajib nggak usah tanya kalau pada para sahabat. Sholat malam lagi. Sholat malamnya itu nggak pakai tidur atau tidurnya cuma sebentar loh. Sudah rajin puasa, puasanya itu nggak berhenti dia. Rajin puasa pokoknya. Dan ini puasa-puasa sunnah dia itu kerjakan. Dan kalau kita lihat Abu Darda puasanya nggak nanggung-nanggung, tiap hari puasa. Terus tadi ibadah sholat malamnya luar biasa lagi sholat malamnya. Maka saat Abu Darda lihat tamunya itu hadir, walaupun dalam keadaan puasa dia tetap layani tamu.
Dilayani apa? Abu Darda tetap puasa, Salman diberikan makan. Makanya ketika Salman diberikan makan, dia nggak mau. Abu Darda, kamu ikut makan dulu, baru nanti saya juga ikut makan. Berarti kalau kamu nggak ikut makan, ya saya juga nggak mau makan. Artinya apa? Salman minta pada Abu Darda untuk batalkan puasa. Pertanyaannya, boleh nggak batalkan puasa? Boleh nggak? Puasa sunnah loh nih. Boleh nggak? Boleh. Misalnya ditraktir, sudah jam 12. Jenengan gimana Pak? Kalau ditraktir, milih lanjut apa batalkan? Ini makanannya luar biasa loh ini. Hah? Ini nggak pernah ditraktir kayak gini loh. Tadi satenya ini bukan sate biasa. Milih apa Pak? Lanjut puasa apa batal? Wah Ustaz, aku mikir-mikir ini, paling tak batal, oke langsung. Boleh nggak batal? Boleh. Maka dia minta pada Abu Darda, kamu batalkan puasamu itu, baru saya mau makan juga. Kamu makan bareng saya. Berarti dia minta kepada Abu Darda untuk membatalkan puasa sunnah. Dan seperti itu boleh. Dan ingat, puasa sunnah Bapak Ibu-Ibu ada dua pilihan. Bagi yang mau puasa sunnah pagi-pagi belum sarapan nih, dari subuh sampai jam 9 belum makan, belum minum. Terus akhirnya jam 9 ya sudahlah, nanggung ini sama saja belum makan juga. Saya lanjut puasa dari jam 9. Dengan catatan apa tadi? Belum sarapan. Baru mulai puasa jam berapa? 9. Seperti itu boleh. Atau yang kedua, sudah puasa sunnah, siang hari dibatalkan. Itu juga dibolehkan, karena itulah sifat puasa sunnah lebih longgar, diberikan kelonggaran. Beda dengan puasa wajib. Kalau kita lagi puasa wajib, ada yang mau nraktir, nggak boleh. Karena lagi puasa apa? Wajib. Misalnya puasa Ramadan, termasuk juga bagi yang puasa nazar. Puasa apa? Nazar. Nazar itu misalnya dia janji kalau nanti hajatnya dipenuhi, dia akan puasa sekian. Mau 3 hari kayak. Maka yang tadi puasanya belum wajib, akhirnya jadi wajib dikarenakan nazar tersebut. Itu makanya jadi wajib. Kalau puasa wajib nggak bisa dibatalkan. Yang bisa dibatalkan tadi puasa apa? Sunnah, Senin Kemis. Apalagi puasa sunnah? Ayyamul Bid. Tanggal berapa Ayyamul Bid? 13, 14, 15. Ada lagi puasa Daud. Puasa Daud itu sudah paling maksimal. Maka puasa Daud sehari puasa sehari tidak boleh digabung dengan puasa lainnya. Puasa Daud tidak bisa digabung dengan puasa Senin Kemis. Karena puasa Daud itu apa? Sehari puasa, sehari tidak. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Kalau digabung dengan Senin Kemis malah bingung. Karena nggak lagi disebut Daud. Jadi puasa Daud sudah paling maksimal. Nah, itu yang terjadi pada Salman tadi. Salman minta pada Abu Darda untuk membatalkan puasa. Coba lihat gimana sholat malamnya dari Abu Darda. Lihat di kalimat berikut. Ketika Abu Darda bangun hendak mengerjakan sholat malam, Salman lagi berkata padanya, tidurlah. Hingga pada akhir malam Salman berkata, bangunlah. Lalu mereka sholat bersama-sama. Setelah itu Salman berkata kepadanya, sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Lihat, saat Abu Darda ingin mengerjakan sholat malam, tidurnya cuma sebentar.
Salman yang tidur di situ di rumah Abu Darda, tahu Abu Darda tidurnya cuma sebentar. Lihat Abu Darda bangun, Abu Darda tidur lagi, lanjut tidurmu. Ngapain kamu sholat? Kamu lebih butuh istirahat. Ya, karena dia lanjut terus, nggih. Ketika itu dia langsung mengerjakan apa? Sholat malam. Tidurnya cuma sebentar. Salman ingatkan Abu Darda, ingat waktumu juga harus berikan untuk istirahat. Maka ketika itu Abu Darda tidur lagi. Lalu bangun di akhir malam. Kalau sholat malam, waktu terbaik itu sepertiga malam terakhir. Jam pinten kira-kira apa? Bu, jam berapa sepertiga malam terakhir? Waktu malam kita hitung dari jam berapa waktu malam? Waktu malam tenggelam matahari itu kapan? Maghrib. Pagi itu mulai dari subuh. Berarti hitung dari maghrib sampai subuh. Kira-kira berapa jam? Taruhlah maghrib lah jam 6 lah. Subuh jam 4. Berapa jam itu? 10 jam. 10 jam dibagi 3. Berapa jam? 3. Jam 4 dikurangi 3. Jam 1. Berarti kira-kira mulai dari jam 1. Itu sepertiga malam terakhir. Paham ya? Itu sepertiga malam terakhir. Maka ketika bangun di situ sudah dapat waktu terbaik untuk sholat malam. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah itu turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Sampai ada yang meminta ampun, Allah ampuni dosa-dosanya. Siapa yang bertobat, Allah terima taubatnya. Siapa yang berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa-doanya. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Jam berapa tadi kira-kira? Jam 1. Berakhir jam berapa kalau gitu? Berakhir azan subuh. Berarti waktu sholat tahajud, waktu sholat witir itu panjang. Pokoknya berakhir ketika kapan? Azan subuh berkumandang sudah harus selesai. Berarti sebelum azan, sholat tahajud atau sholat malam ditutup dengan sholat witir, itu sudah rampung. Sholat tahajud itu minimal berapa rakaat? Minimal berapa rakaat? 2. Witirnya 1. Berarti kita sholat malam paling sedikit berapa kalau gitu? 3. Tahajud kalih rakaat, witirnya setunggal rakaat. Sudah disebut sholat tahajud? Sudah. Habis sholat tahajud atau sholat witir tadi baca apa Pak? Bu? Niki pun hafal apa dereng yo niki. Salat bar salat witir ada bacaan khusus saking Kanjeng Nabi. Bacaannya apa? Dereng hafal. Pernah dengar enggak Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali nggih? Rabbil malaikati warruh. Coba kula tuntun sesarengan nggih. Ya. Biar hafal. Coba Subhanal Malikil Quddus. Terus Subhanal Malikil Quddus. Terus Subhanal Malikil Quddus. Rabbil malaikati warruh. Rabbil malaikati warruh. Subhanal Malikil Quddus baca 3 kali. Rabbil malaikati warruh 1 kali. Ada sebenarnya bacaan satu lagi namun panjang ya. Enggak usah aja lah. Enggak hafal nanti sulit. Enggak, saya bawa ini contohnya. Itu yang panjangnya itu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita ala
nafsi. Oh berarti sebagian sudah hafal. Itu doa witir. Itu sholat malam yang tadi kita balik ke sholat malamnya Abu Darda seperti itu. Baiknya ingat waktu untuk istirahat. Makanya dalam hadis ini Abu Darda dinasihati oleh Salman. Wahai Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Wahai Abu Darda, ingat, memang kamu harus beribadah pada Allah. Ada waktumu untuk itu. Kamu juga hendaklah punya waktu juga untuk istirahat badan. Juga hendaklah kamu beri waktu untuk keluarga. Dibagi 3 ya. Tadi apa? Waktu untuk ibadah. Yang kedua, waktu untuk istirahat badan. Yang ketiga, waktu untuk keluarga. Waktu untuk ibadah disediakan. Waktu untuk istirahat badan disiapkan juga. Waktu untuk keluarga diperhatikan istri, diperhatikan anak-anaknya juga disediakan waktunya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqo. Harusnya kamu bagi waktu-waktu tadi itu dengan baik. Karena sebagian ya tidak imbang dalam masalah ini. Ada yang cuma mikir dunia saja, mikir kerja, terus ibadahnya kurang, keluarganya kurang. Ada yang tadi seperti Abu Darda, mikirnya cuma ibadah terus. Kesehatan badannya kurang dipikirkan. Kemudian untuk keluarga juga kurang perhatian. Apa itu perhatian pada keluarga? Contohnya apa yuk? Nafkahi. Terus apa lagi? Bantu-bantu. Terus apa lagi? Itu saja. Istri nggak pernah diajak jalan-jalan? Nggak ada? Atau minimal makan bareng lah di mana gitu? Ya. Kalau di desa itu saya biasanya makan bakso aja itu sudah enak banget. Ya. Ada waktu untuk bagi untuk keluarga, jalan-jalan kemana gitu, weekend. Kadang itu bapak-bapak cuma mikirkan dirinya sendiri. Contoh apa? Mancing. Betul apa mboten iki? Istrinya diajak sama mboten? Nah, itu tak cuma mikir diri sendiri. Nggak pernah itu dia mancing, terus istrinya dibawa, anaknya dibawa, minimal makanlah di situ itu loh, sambil lihat gitu, enggak kan? Jenengan malah dari pagi, bar subuh sampai maghrib loh itu. Sholat apa pembuatan ini? Ya taruhlah sholat lah. Namun waktunya harusnya itu weekendnya tadi akhir pekan itu dengan keluarga malah habis untuk mancing. Kalau warga saya itu biasanya mancing gini, ini kolam, jadi sudah beli ikan seger ini, masih hidup. Ikannya belum ada di situ, beli ikan ini dibuang lagi situ, Pak kurang gawean ini. Padahal sudah dapat ikan lah itu, tinggal digoreng, iya tak? Ini malah mancing dulu, nunggu dulu. Ya memang yang mancing yang asiknya situ nunggu. Namun kan harusnya ada waktu juga untuk keluarga. Ya, orang masalah nih bapak tersinggung ya orang masalah. Biar ibu-ibu nanti dihibur. Karena waktu juga ada untuk ibu. Coba dilihat di ibu-ibu di rumah itu kalau punya bayi, punya anak, coba. Pusing itu mikir itu terus. Jangan cuma tinggal saja itu terus mancing aja. Ibu-ibu stres loh, betul nggak ibu-ibu? Betul nggak Bu? Butuh hiburan nggak ibu-ibu? Butuh hiburan? Apa? Bakso? Oh ya ada. Hah? Oh bakso cilok. Ya Allah, kok kayak bocah ini jadi. Ada waktu diberikan. Maka Salman tadi negur Abu Darda, kamu jangan mikir ibadahmu terus loh. Mikir juga istrimu di rumah itu masa nggak terurus.
Istrinya nggak diurus oleh Abu Darda. Abu Darda ditegur seperti itu oleh Salman. Pikir juga istrimu di rumah. Nah, terus ceritanya terakhir itu di bawahnya. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Beliau lantas bersabda, Salman itu benar. Salman itu benar. Maksudnya apa? Tadi Salman nasihati seperti itu benar. Berarti ikuti nasihat yang diberikan Salman tadi. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu juga untuk istirahat. Dibagi itu. Salman tadi betul. Nah, dari hadis yang panjang tadi kita lihat sekarang 11 faedah. Faedah hadis. Yang pertama, disyariatkan mempersaudarakan sesama muslim karena Allah. Jadi boleh mempersaudarakan seperti ini. Namun ingat, hubungan yang ada cuma seperti saudara saja, bukan hal dalam hal nanti yang berlebih daripada itu. Misalnya saling mewariskan waris enggak? Karena waris itu sudah ada orang-orang tertentu yang diberikan. Gak bisa dari sini. Itu cuma saudara seperti teman saja, jadi teman dekat. Terus yang kedua, disunahkan pula bertandang atau berziarah ke saudara muslim dan bermalam di sana. Boleh kita itu kadang-kadang bertamu di rumah teman kita, boleh juga nginap di situ kalau diizinkan. Terus yang ketiga, bolehnya berbicara dengan wanita non mahram ketika ada hajat. Boleh bicara dengan wanita yang bukan mahram, karena tadi Salman bertamu kemudian ketemu dengan istrinya Abu Darda, ngobrol dengan istrinya. Masih dibolehkan kalau tidak ada fitnah, kalau tidak ada godaan. Namun kalau secara aturan dalam agama kita diatur, kalau ada tamu laki-laki datang, suami nggak ada di rumah, baiknya tidak memasukkan tamu asing tadi ke dalam rumah oleh ibu-ibu. Kenapa? Karena nanti jadi curiga tetangga-tetangga kanan kiri. Ini apa-apaan bawa masuk laki-laki lain. Apalagi nggak terkenal, apalagi nggak dikenal. Lebih bahaya lagi. Maka ketika istri itu lihat nggak ada suami di rumah, maka nanti di luar rumah dia itu layani. Biar orang-orang tahu, oh itu ini paling ada keperluan penting. Ya, nggak boleh bawa masuk ke dalam rumah, bahaya. Terus boleh bertanya perkara yang mengandung maslahat walaupun tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan orang yang bertanya. Boleh saja seperti Salman tanya tentang suaminya. Suaminya ada apa? Terus lihat istrinya itu nggak terurus, tadi tanya, kenapa sampai kamu nggak terurus seperti ini? Boleh, padahal kepentingannya bukan itu. Namun boleh saja tanya-tanya seperti tadi. Terus 5, sesama muslim hendaklah saling menasehati, apalagi ketika melihat saudaranya keliru atau lalai dari ketaatan. Maka asalnya bapak ibu-ibu kalau punya teman yang soleh, itu punya manfaat, diantaranya ada yang ingatkan kita loh. Ada teman yang baik, kita itu salah, kita itu malas ibadah, ada yang nasihati kita. Di samping kalau kita itu dapati teman soleh, bisa dapat doa-doa baiknya. Dia doakan kita kalau kita sakit, kita lagi susah, dia doakan kita juga. Walaupun doa tadi itu tidak diketahui oleh kita langsung, dia selalu doakan kita. Jadi manfaatnya banyak sekali kalau berteman dengan orang soleh. Terus yang berikutnya, keutamaan sholat sunnah di akhir malam. Tadi yang seperti kita jelaskan, sholat tahajud. Nanti ada istilah berbeda nggih Bapak Ibu-ibu. Ada istilah sholat tahajud, ada istilah sholat lail atau sholat malam. Apa bedanya? Kalau sholat tahajud diawali tidur malam. Kalau tidak diawali tidur malam, namanya sholat lail, sholat malam. Misalnya ada yang jadi security satpam, malam nggak tidur karena tugas jaga. Terus jam 2, jam 3 dia sholat.
Itu namanya istilahnya sholat lail, bukan sholat tahajud. Sholat tahajud itu diawali tidur malam, namun keutamaannya sama, cuma beda istilah saja. Ya, cuma beda istilah. Berapa jumlah rakaat sholat tahajud? Pinten Pak? Maksimalnya pinten rakaat? Berapa rakaat? Sekuat-kuatnya. Minimal tadi kan 2, maksimalnya tidak dibatasi. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang sholat malam, beliau cuma jawab sholatul laili masna masna. Sholat malam itu kalih rakaat salam, kalih rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Beliau tidak katakan kalau sudah sampai jumlah rakaat tertentu berhenti kamu, enggak. Nabi cuma katakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti semampu kita. Minimalnya 2, kerjakan 2 saja sudah sah. Mau lebih daripada itu juga boleh. Paham Ji? Kalau witir tadi minimalnya berapa rakaat? 1. Nanti tinggal dilipat gandakan lagi 1, 3, 5 seterusnya. Namun kalau sholat witirnya 3 rakaat, bisa dengan 2 cara. Bisa dengan pola 2-1. 2 rakaat dulu salam, terus tambah lagi 1 rakaat salam. Atau bisa 3 rakaat sekaligus, langsung salam, boleh. Terus selanjutnya lagi, yang ke-7, disunahkan bagi istri untuk berhias diri bagi suami. Masya Allah, diperintahkan ibu-ibu dandan untuk suami. Dandannya di mana? Di rumah. Siap ibu-ibu? Ibu ora jauh ibu. Hah? Siap nggak ibu-ibu? Ya, alat makeupnya masih ada. Kalau habis minta pada suami. Ya, itu jadi kebiasaan wanita-wanita soleha di masa baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi Salman itu sampai tanya pada istrinya, kok kamu nggak terurus seperti ini? Sepertinya nggak pernah diurus suami. Masalah dandan pun itu nggak diurus suaminya. Makanya ditegur oleh Salman. Terus berikutnya lagi. Yang ke-8, istri memiliki hak yang mesti dijalankan suami, yaitu hubungan interaksi yang baik, termasuk pula dalam hal hubungan intim, jatah istri pun mesti diberikan. Nah, baik dalam masalah nafkah lahir maupun nafkah batin itu juga diperhatikan. Misalnya nafkah lahir yaitu kebutuhannya kaitannya kalian sandang, pangan, papan, itu dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan yang wajib lainnya dipenuhi itu pada istri, termasuk juga pada anak-anak. Suami nggak mikir dirinya sendiri. Ya, harus juga memperhatikan anak-anak, memperhatikan istrinya pula. Terus ke-9, bolehnya melarang melakukan perkara sunnah jika sampai terjerumus dalam kekeliruan atau lalai melakukan hal yang wajib. Tadi kan Salman negur si Abu Darda padahal lagi puasa sunnah belum. Boleh melarang puasa sunnah tadi kalau sampai melalaikan dari yang lebih wajib. Tadi juga Salman nasihati Abu Darda mau sholat malam, boleh larang orang dari sholat malam kalau sampai melalaikan yang lebih wajib, yaitu memperhatikan badannya tadi, itu lebih wajib. Melarang seperti itu sah-sah saja. Padahal ini perkara sunnah, kita larang karena mengingat ada yang lebih baik daripada melakukan perkara sunnah tadi. Terus yang ke-10, hadis ini menunjukkan larangan menyusah-nyusahkan atau memberatkan diri dalam ibadah. Kita dilarang menyusah-nyusahkan diri dalam ibadah. Kalau ada fasilitas yang mudah, pakai fasilitas yang mudah tadi. Namun ingat, bukan maksudnya di sini adalah ibadah dibuat-buat susah biar dapat pahala besar. Contoh misalnya,
dari Pogung Kidul datang ke sini sebenarnya bisa numpak motor sampai ke Masjid Pogung Dalangan. Namun dia katakan gini, wah saya nggak mau, saya jalan kaki saja biar dapat pahalanya lebih besar. Makin banyak keringat makin besar pahala, ya, makin banyak keringat makin besar pahala. Itu namanya nyusah-nyusahkan diri. Kalau ada fasilitas yang mudah, manfaatkan fasilitas yang mudah. Contoh nih, misalnya di masjid ini Pogung Dalangan, ada kipas angin misalnya. Pengurus masjid bilang sudah matikan saja, kita keringatan ketika ini banyak orang gak masalah. Makin keringat pahalanya makin besar. Benar gak pernyataan kayak gini? Gak benar. Itu namanya nyusah-nyusahkan diri. Bukan dituntut susahnya. Susah tadi dihitung pahalanya ketika kita jalankan ibadah seperti biasa, kok dapat kesulitan. Kesulitan ini yang bernilai pahala. Ada yang laksanakan sholat, ya, dia itu dalam keadaan setelah sholat kok capek setelah itu. Nah, capeknya ini dapat pahala. Ada yang pergi ngaji, duduk. Ini kira-kira berapa jam ya ini duduknya ini nanti ya? Hah? Kuatnya berapa jam? Hah? Mau sampai jam berapa? Kalau siap pokoknya. Hah? Jam berapa? Misalnya ini taruhlah 1 jam gitu. Wah ini sudah capek Ustadz. Wah capeknya jenengan ketika dalam majelis ilmu Bapak Ibu-Ibu sudah dihitung pahala. Bukan susah-susahkan ini, ya memang konsekuensi dari kita beramal kok ada rasa capek. Nah itu baru diberi pahala. Namun kalau ada fasilitas mudah, boleh saja kita gunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Ya seperti tadi ada kipas angin, boleh nggak gunakan kipas ini? Karena biar nanti kita nggak terlalu keringat, boleh nggak? Boleh. Dalam masjid ketika sholat misalnya, sah-sah saja seperti itu. Jadi jangan bilang wes itu kipas angin dimatikan saja itu biar kita keringat, makin banyak keringat, makin panas, pahalanya makin besar. Enggak. Itu namanya nyusah-nyusahkan diri. Ya, jadi susahnya tadi dapatnya belakangan. Bukan kita rencanakan, namun dapatnya belakangan. Oh saya kok pergi ngaji, kok ini jadi duduknya ini kok capek sekali. Duduk yang capek seperti ini baru dapat pahala. Paham ya? Nah terus yang terakhir. Yang terakhir, faedah hadis yang terakhir, bolehnya membatalkan puasa sunnah. Inilah pendapat jumhur mayoritas ulama. Dan tidak ada kewajiban qada jika puasa tersebut ditinggalkan. Berarti boleh batalkan puasa apa? Sunnah. Di tengah kita puasa ada traktiran atau tadi karena ada tamu, boleh batalkan puasa sunnah. Namun bukan untuk puasa wajib. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya tanya jawab langsung. Monggo Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya mungkin bisa dibantu dengan mic-nya, admin. Nah, Erlang pakai itu. Ya, siapa pakai itu? Sini. Ya, tes. Ada yang mau nanya monggo, niki wonten mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya lama sebenarnya mau tanya, tapi hari ini saya tanyakan karena insya Allah bisa menjawab dan mampu menjawab. Pertama, kita ini bentuknya masuk surga apa tidak gitu loh. Saya masih ragu-ragu karena saya banyak melihat di spanduk-spanduk itu kalau ingin ini bisa mau masuk surga infak ini, kalau akan masuk surga, kalau akan atau mau belum tentu bisa masuk surga. Itu yang utama. Yang kedua sebenarnya bukan mau atau akan, tapi harus masuk surga kita.
bagaimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang mic-nya Pak. Langsung tak jawab. Seandainya Bapak sudah punya jaminan masuk surga, kira-kira sekarang mau sholat nggak? Sudah, ini sudah dibocorkan oleh malaikat. Pak Sarijan, jenengan sudah termasuk penduduk surga. Alhamdulillah. Terus bangun malam lagi enggak? Lebih sering. Lebih sering? Wah, paling orang mungkin ya. Paling nanti berkurang itu. Iya toh? Berkurang. Iya, karena sudah dapat apa? Jaminan. Ngapain mikir amal? Ya mantap loh malah. Oh, mantap. Gak mungkin. Paling cuma pentingkannya wajib-wajib saja. Wah, aku wis entuk jaminan arak ngopo wae nambah amal. Iya toh, Pak? Nggih. Berarti dengan dirahasiakan kita belum dapat jaminan semuanya, nggih, makin membuat kita cari sebab untuk masuk surga. Jadi gitu, gampang sekali jawabnya. Ketika kita kalau sudah dapat jaminan, coba kita jadinya kayak apa nanti berikutnya loh. Betul nggak? Itu sudah. Makanya masih jadi rahasia. Mending jenengan nggak tahu. Biar besok kalau subuh tetap berangkat ke masjid awal waktu. Biar nanti bangun malamnya tetap rutin terus, sholat duhanya dijaga terus, dengan istri tambah uang jajan lagi. Itu kewajiban-kewajibannya dipenuhi. Namun kalau sudah punya jaminan, wah sudah saya tinggal turun terus nih, tinggal tidur aja. Sudah ada jaminan. Itu diantara hikmahnya. Paling gampang kalau saya jawab seperti itu. Cukup. Tapi itu hubungannya dengan mau masuk surga atau akan masuk surga itu betul enggak? Karena ayatannya tidak yakin. Harus ya. Pokoknya beramal wa kullu muyassarin lima khuliqa. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk ketetapan takdirnya masing-masing. Namun kita tidak tahu takdir kita masing-masing. Maka Nabi SAW cuma katakan i'malu, beramalah. Suruh nambah amalan. Cuma ini jadi sebab. Itu saja. Jadi beramal terus. Kayaknya tidak ragu-ragu ya. Iya. Cukup ya? Nah, ada lagi? Monggo. Ya. Punya tanya ini. Mau sampai jam berapa tak layani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan, bolehkah kita mentarget ibadah kita dalam rangka untuk memacu diri? Misalnya kita harus sholat tahajud sehari minimal sekian rakaat. Kita harus infak 1 minggu minimal sekian. Ini dalam rangka memacu diri. Bolehkah hal itu kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah-sah saja ketika kita membuat target seperti itu. Namun ingat, ketika misalnya target tadi tidak tercapai, ketika kita memang belum mampu saat itu, maka tidak memaksakan diri. Contoh misalnya ini, tiap malam mau targetkan sholat tahajud 11 rakaat. Suatu saat baru pulang dari luar kota, habis safar, terus butuh istirahat dan ngantuk berat. Mampunya sholat malamnya 2 rakaat, tutup witir 1 rakaat. Maka kalau memang mampunya seperti
seperti itu, target tadi tidak tercapai, tidak masalah. Hadis yang kita bahas tadi menunjukkan kita tidak boleh memaksakan diri. Ditambah lagi dengan hadis-hadis yang lain, misalnya Nabi SAW itu tegur sahabat yang ketika sholat malam dia itu dalam keadaan ngantuk berat. Nabi katakan ada orang ini yang ketika sholat malam saat ngantuk berat tadi, dia seharusnya mau baca istighfar, ya Allah ampunilah aku. Namun dia itu salah baca. Yang dia baca, ya Allah celakakanlah aku. Salah baca karena apa? Ngantuk berat. Maka ketika ngantuk berat tidak dipaksakan, berarti dapati semampunya saja. Misalnya dia kejar yang minimal tadi sholat malamnya 2 rakaat, witirnya 1 rakaat, akhirnya tidak jadi 11. Namun membuat target seperti itu sah-sah saja. Pun ya, terus berikutnya lagi G. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustaz, pertanyaan saya itu situasi sekarang yang tadi terjadi dalam sholat tadi. Bagaimana solusinya kalau membawa anak nangis terus? Itu kan mengganggu dia sendiri juga tidak akan konsentrasi. Lalu ibadah jemaah yang lain juga terganggu. Solusinya bagaimana supaya tenang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sudah curiga nanti pasti ada tanya kayak begini nanti. Kalau saya sendiri pertama, saat lihat anak yang belum bisa diatur ketika sholat, baiknya tidak dibawa ke masjid. Kalau misalnya ada yang protes, Ustaz jangan halangi-halangi dong, anak ingin belajar. Biar tahu waktunya belum saat itu belajar. Karena tidak dipaksa semua anak harus belajar ketika di masjid. Dia bisa mulai pendidikan itu dari rumah. Ada ibu yang ngatur pendidikannya di rumah. Anak perempuan apalagi bisa diajarkan langsung di rumah. Namun kalau bisa diatur, silakan untuk diajak ke masjid dengan catatan bapak yang bawa ngawasi anak ini juga. Anak-anak tidak boleh disendirikan di belakang. Kira-kira kalau disendirikan gimana jadinya coba? Rame enggak? Rame. Nah, taruhlah di sini sudah terjadi misalnya anaknya nangis, ditimbang-timbang. Ini nanti mirip juga dengan masalah HP-nya bunyi. Kalau memang ini sangat-sangat ganggu sekali, dan ingat, maslahat satu orang dengan maslahat banyak orang, kira-kira kita harus pentingkan yang mana coba? Yang banyak apa satu? Banyak. Maka karena pertimbangan maslahat banyak orang, yang ini dia batalkan untuk kepentingannya tadi, dia urus dulu. Insya Allah itu jadi uzur. Dapat sholat, dapat pahala sholat berjamaah atau tidak? Dapat. Karena dia termasuk orang yang dapat uzur. Kaidahnya orang yang dapat uzur ketika tidak bisa melakukannya, maka dia tetap dapat pahala itu. Maka saran saya, kalau dapati anak seperti itu, atau misalnya HP-nya dia taruh di tasnya jauh sana, dia nggak bisa matiin seperti kalau HP cuma di kantongnya saja, dan itu mengganggu sekali. Terutama misalnya HP itu bisa bunyi alarm. Alarm itu nggak mati-mati sampai kita matikan alarm tadi. Kalau telepon mungkin cuma sebentar, alarm itu nggak akan mati. Kalau itu ganggu, saran saya batalkan sholat, matikan itu dulu. Apa alasannya tadi? Kepentingan orang banyak.
Akhirnya semuanya nanti bisa khusyuk sholat lagi, nggak terganggu. Berarti kalau ini urusannya anaknya nangis, berarti diamkan anak itu dulu sementara bawa ke luar. Termasuk juga ibu-ibu misalnya kepentingannya bawa anak ke masjid terus anaknya ganggu orang lain ketika sholat, ibu batalkan dulu, kemudian itu keluar ngurus anak ini dulu, baru nanti setelah anak ini diam gantian dengan suami misalnya, baru ibu menjalankan sholat. Insya Allah itu maslahat untuk orang banyak. Paham nih? Paham nggih Bapak nggih? Ya, ibu-ibu juga demikian, mudah-mudahan paham. Karena gitu. Kalau ada yang protes saya tadi misalnya, kau Ustadz halangi anak-anak ke masjid, saya nggak halangi anak ke masjid. Karena belum waktunya. Waktunya nanti misalnya dia usia TPS, silakan ke masjid. Kita nggak halangi, cuma kalau sulit diatur, nggak bisa dikondisikan, yang rugi orang banyak loh ini. 200 orang yang sholat, cuma kepentingan dia satu saja untuk paham sholat, anak ini sendiri. Rugi yang lain kan, 199 rugi, cuma pentingan satu orang. Gitu, syariat Islam selalu mementingkan yang maslahatnya lebih besar, apalagi kaitannya untuk banyak orang. Saya contohkan misalnya, Bapak ibu-ibu kalau mau tahu pentingnya ngaji, ngaji itu pahalanya lebih besar daripada panjenengan sholat malam. Kenapa demikian? Kita nuntut ilmu itu manfaatnya untuk diri kita, kita bisa ngulang orang lain. Namun kalau sholat malam manfaatnya cuma untuk diri sendiri saja. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan tolabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdol daripada sholat sunnah, yaitu sholat malam. Kenapa demikian? Sholat malam cuma dapat untung dia sendiri loh. Namun kalau kita nuntut ilmu, manfaatnya untuk siapa? Untuk diri kita, terus untuk istri, bisa lagi ngajarkan anak, bisa lagi ngajarkan orang lebih banyak. Itu namanya tadi maslahat yang untuk orang banyak lebih dipentingkan daripada maslahat untuk diri sendiri. Setuju nggak ini? Berarti ngaji terus tak? Iya. Berarti manfaat ngaji apa? Ngurus warung? Nggak mikir-mikir lagi. Ya. Namun manfaat ngaji atau sholat duha coba? Atau sholat malam? Manfaat apa tadi? Ngaji. Walaupun nggak bangun malam. Karena saya nambah ilmu terus, besok-besok saya bisa sholat malam lebih rajin lagi. Dicas terus, akhirnya diisi, tambah semangat. Namun kalau saya sholat malam terus, belum tentu itu bisa dijaga. Maka iman itu bisa dijaga kalau kita ngaji. Paham Bapak? Berarti butuh ngaji rutin. Nggak cukup awal bulan. Makanya tadi para admin sudah umumkan, tiap Kamis sore, malam Jumat, bar maghrib ngaji loh nih. Nggih, sesuk mangkat. Ya, terus ada lagi. Berikutnya Mas, silakan. Satu lagi Pak. Nggih. Kami nama Sumarjo. Yang saya tanyakan agak menyimpang sedikit dari materi, yaitu pengelolaan masjid itu sebaiknya oleh perangkat desa atau perangkat kampung ataukah organisasi menurut badan hukum. Itu yang saya tanyakan. Karena kadang-kadang saya itu terima undangan pengajian itu tidak ada nomor registrasi maupun nomor badan hukumnya. Kadang-kadang terus ragu mau datang atau tidak gitu. Makasih. Sebenarnya yang mau mengurus dalam aturan agama kita tidak diatur. Namun kalau ingin meyakinkan orang yang diundang, ya bagusnya ya resmi. Mungkin atas nama ketakmiran gitu. Terus ketakmiran punya nomor-nomor surat untuk meyakinkan. Mau yang ngurus itu dari kelembagaan apa, tidak diatur. Lihat saja mana yang punya maslahat lebih besar.
Nggih, namun kalau saya sendiri senangnya ketika menerima undangan baiknya yang resmi. Biar apa? Punya tanggung jawab. Baik yang diundang nanti yang pengisinya itu bisa nyaman di situ, yang hadir juga bisa nyaman. Pun ada lagi ibu-ibu wonten Bu? Ibu-ibu mungkin dulu bergantian. Ibu-ibu ada? Apa sudah ngantuk Bu? Mau dandan Ustaz? Iya. Iya. Mau dandan kayaknya ini. Buat suami tercinta insyaallah. Iki wis sepuh kok. Monggo ibu-ibu, ada yang bertanya silahkan. Nggak ada ibu-ibu? Nggak ada? Ada Ustaz. Hah? Ada Bu? Oh nggak ada, wis pinter-pinter Baik, ibu. kita ke bapak-bapak lagi. Ya bapak lagi, monggo Pak. Di belakang ada Pak Sigit, di bagian depan ada. Belakang dulu berarti. Kita belakang dulu nanti ke depan Mas ya. Ya, Baik, ini ada Pak Sigit ini. monggo Pak Sigit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ini ada beberapa yang mungkin di materi ini juga agak mengena sedikit Ustadz. Judulnya itu kan sederhana. Tapi tadi disebutkan bahwa kita sebagai seorang suami itu wajib untuk memenuhi kebutuhan hak dari istri. Iya. Nah kalau tadi disebutkan misalnya make up dan lainnya, katanya ada yang bilang itu, istri cantik itu mahal loh, masa nggak nggak dihargai seperti itu. Nah itu nanti terkait dengan keadaan Ustaz. Boro-boro untuk beli make up untuk makanya ada agak tersiap-siap, tapi insya Allah dengan niat yang baik mungkin juga nanti untuk keluarga lebih baik. Itu yang pertama, kita harus bagaimana? Yang pertama harus nerimo ing pandu. Itu sudah jadi jawaban singkat. Iya toh, rampung toh? Pun. Iya. Masih ada satu lagi Ustaz. Saya jawabannya singkat-singkat aja. Pun paham nggih? Iya, nerimo aja. Berarti jenengan ngajarkan pada istri untuk nerimo. Kalau istri nggak nerimo, gimana coba solusinya? Pokoknya kayak gitu. Itu kuncinya, itu rumah tangga biar nggak banyak protes, biar nggak nganggap kurang terus. Solusinya adalah nerimo pandu. Pun itu selesai. Ya toh? Selesai nggak? Selesai. Berarti kalau ada masalah lagi, berarti ada yang belum nerimo. Terus. Yang kedua ini Ustaz. Yang kedua tadi seperti Salman dan Abu Darda. Itu kan memuliakan tamu, itu kan kewajiban dari tuan rumah. Nah, kalau sekarang itu kan banyak dari kita ini Ustaz. Kadang kalau kita berkunjung itu disuruh makan, lalu terkait dengan kewajiban tamu sendiri. Kalau misalnya ditawari dari pihak rumah itu bagaimana? Padahal nanti masih berkunjung ke yang lainnya, semakin tambah gemuk kan Ustaz. Itu bagaimana sikap dari kita misalnya sebagai tamu? Terima kasih. Sikap kita sebagai tamu berarti nerima apa adanya ketika dilayani tadi, nggak banyak protes. Kok dilayani sini pas-pasan, waduh hariku ki kurang, pengen nambah lagi, mikir-mikir. Karena yang tamu mesti nyadar kondisi tuan rumah. Masalah melayani nanti tergantung urf atau kebiasaan. Apa di sini harus ikut Nabi Ibrahim keluarkan apa tadi? Apa tadi? Anak sapi. Oh, enggak mesti, itu kan kebiasaannya wong Arab. Iya kan? Iya. Tadi kebiasaan kita apa tadi? Makanan istimewa apa kalau sini? Sate. Ya, berarti yang mikir sate. Berarti kalau saya datang ke rumahnya Pak Sigit, ya siap-siap sate. Iya. Tadi kan sudah dibocorkan. Maksudnya ini sebagai tamu Ustaz. Kan sebagai tamu. Tamu di Ustaz Abdul. Oh, iya. Nanti di Mas Herlan dapat kota. Nah itu nggak cukup, nanti gimana sikap itu? Kalau jenengan saya yakin cukup, pengen nambah lagi malah. Boleh saja seperti itu. Ya. Cukup. Cukup Ustaz, terima kasih.
Ada lagi. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Bapak lagi ada. Ada Pak? Bu, Oh ini iya, di kesempatan bagian nih. depan. Monggo Mas. Pak Sigit nih kode garis keras ini Ustaz. Iya. Sudah bilang unta lagi Mau coba. ontah lagi Ustaz. Repot ini saya Ustaz. Silakan Mas, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai puasa Daud. Ustaz. Puasa Daud. Ya. Nggih. Bagaimana kita memulai puasa Daud sebelumnya kan belum pernah dan itu harus dilaksanakan 1 hari puasa dan 1 hari tidak, dan apakah ada batasan untuk puasa Daud itu sampai Tidak ada batasan. Misalnya jenengan pengen puasa Daud cuma 1 bulan saja, setelah itu enggak masalah. Namun saya sarankan pertama lihat kondisi. Ini sampai lalaikan yang lebih penting ataukah tidak kalau lakukan puasa Daud. Misalnya fisiknya nggak kuat, nggak boleh maksa. Kemudian yang kedua, kadang puasa Daud nanti bertepatan dengan puasa lainnya. Yang ini cuma kita temukan 1 waktu. Seperti kita misalnya lagi puasa Daud terus ketemu dengan puasa hari Asyura. Ya, ada situ tanggal 9-nya juga berarti puasa Tasu'a 2 hari. Mana yang lebih dipentingkan? Kita berhentikan puasa Daud dulu, milih puasa Tasu'a dan puasa Asyura 9 dan 10 Muharram. Setelah puasa itu silahkan lanjut lagi. 2 hal penting ini yang mesti diperhatikan. Pertama, lihat fisik. Jangan seperti Abu Darda tadi. Abu Darda kadang memaksakan. Ya, di sini diingatkan supaya tidak memaksakan diri. Yang kedua, kadang mesti menyesuaikan dengan puasa tertentu yang lebih utama. Dari sisi momennya cuma didapati ketika itu saja, tidak didapati di waktu-waktu lainnya. Seperti tadi puasa apa? Asyura, puasa Arafah. Itu kan cuma 1 waktu. Ketemu lagi tahun depan. Berarti kita berhentikan puasa Daud dulu untuk lanjut dengan puasa yang punya momen tertentu. Namun kalau mampunya puasa Daud, misalnya saya puasa 1 bulan dulu puasa Daud, boleh. Bulan berikutnya tidak lagi, tidak masalah. Tidak dipaksakan untuk puasa sunnah. Ya, cukup. Kemudian kedua, Ustaz. Iya. Apakah persaudaraan antara sama muslim itu pada zaman sahabat itu ada persaudaraan antara laki-laki atau perempuan? Wallahu alam, ini cuma laki-laki dengan laki-laki saja. Kalau laki-laki dengan perempuan bahaya. Iya enggak? Bahaya enggak Bapak? Oh bahaya. Ya konslet lagi. Ya. Bahayanya di situ. Apalagi belum nikah. Mau persaudaraan gimana coba? Enggak mungkin. Fitnah saja yang ada, godaan saja yang ada. Ya, gitu. Ya, Silakan Pak, monggo. Ya, satu lagi terakhir ya, Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai soal puasa Daud. Rasulullah itu ada puasa yang banyak, yaitu di bulan Syaban. Puasa Syaban ya. Padahal tadi dijelaskan puasa Daud itu sudah yang terbaik. Di masyarakat kita itu ada yang puasa Syaban setiap hari dan hanya hari terakhir yang tidak puasa. Boleh. Nah, itu boleh. Seperti itu boleh. Ada beberapa sebab Syaban itu boleh banyak puasa tadi. Kalau Rasulullah SAW sendiri sebabnya karena kesibukan beliau di bulan-bulan lain selain bulan Syaban tadi, beliau nggak sempat puasa. Dikumpulkanlah pada bulan Syaban itu untuk memperbanyak puasa, untuk ganti puasa-puasa lainnya tadi. Yang kedua, alasan kedua kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa pada bulan Syaban, dikarenakan untuk persiapan masuk Ramadan, biar persiapannya lebih matang lagi. Namun kalau mau dilakukan puasa Syaban dengan cara puasa Daud boleh, atau mau puasa tadi berapa? Penuh juga boleh. Namun sebagian ulama itu melarang adanya puasa setelah nisfu Sya'ban sampai nanti masuk Ramadan. Namun walau alam hadisnya dhaif, sehingga seperti itu masih dibolehkan
Ya, berarti sampai 1 hari sebelum Ramadan. Ya, seperti itu masih boleh. Cukup nih? Cukup untuk malam hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Singkat apa panjang nih? Tadi materi cuma tak bahas 1 hadis loh itu. Nah, singkat atau panjang? Pengen nambah lagi? Pengen? Ya datang setiap malam Jumat. Nih, Kamis sore di sini bar maghrib. Jadi kan bingung apa nanti bar sholat bisa tanya langsung aja nggak, bar kajian mau tanya langsung boleh. Saya sediakan waktu. Yang penting mau nimba ilmu, mau ngaji terus, biar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kami cukup sekian untuk pengawasan malam hari ini. Insya Allah masih dilanjutkan lagi bulan depan, Bima. Iya. Pokoknya malam Senin pertama. Iya kan? Iya. Berarti tak libur lagi di Panggang itu ya. Ke Pogong lagi. Baik, itu saja. Perlu kembalikan pada Ustadz Erlan. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, Allah lancarkan rezeki kita, setiap usaha kita diberkahi, dan Allah mudahkan juga untuk membina keluarga dengan baik. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga anak-anak kita menjadi qurrata ayun, penyejuk mata bagi kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dan husnul khotimah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.